Kalau semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu latihan PAS atau penilaian akhir semester untuk fisika kelas 12 semester 1 ya. Oke, terus selanjutnya perhatikan aplikasi konsep dan cara kerja tiap soalnya. Ya. Latihan 2 PAS fisika. Di sini ada nomor 10 ya, lanjutan dari PDL sebelumnya, bahwa di sini ada sebuah kapasitor. Kapasitor bukan kapasitator ya, terbentuk atau dibuat dari 2 buah lempengan aluminium yang luas permukaannya masing-masing 1 meter persegi. Dipisahkan oleh selembar kertas parafin tebalnya 0,5 mm. Konstan elektriknya adalah 2. Maka kapasitas kapasitor tersebut adalah titik-titik ya. Oke, kita bahas langsung saja. Bahwa C sama dengan KE kali A ke epsilon KE kali A ya per D ya, masuk ya, langsung. Ini berarti 9 10 pangkat minus 12 ya, minus 12. Kemudian KE-nya di situ adalah 2, kemudian A-nya di situ 1 ya. Oke. Nah, D-nya itu 0,5 mm yang ini. Berarti langsung aja setengah milimeter ke meter, berarti 10 pangkat minus 3 ya. Nah, berarti langsung aja 4 nih, 2 kali 2 ya, kali 9 kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, nanti hasilnya 36, 10 pangkat minus 9 ya. Nah, ini berarti farad. Nah, diminta dalam mikrofarad, berarti kalikan dengan 3 kali 36 kali 10 pangkat minus 3 mikrofarad ya. Nah, di sini tidak ada pangkat, yang ada desimal, berarti 0,036 mikrofarad ya. Oke, jawabannya adalah option A, gitu ya. Oke. Nah, kalian jangan melihat option, tapi kerjakan dulu soal itu sebaik mungkin. Nah, baru lihat option. Oke, kalau sudah selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 11 ya. Besar kapasitas susunan atau kapasitas total dari rangkaian di bawah adalah titik-titik. Awas, ini kebalikan dari resistor ya. Nah, kalau seri berarti 1/, kalau paralel berarti jumlahkan. Ini berarti kerjakan dulu. C total atau C paralel sama dengan ini berapa? 1, 2, 3 berarti 6 ya. 6 mikrofarad. Nah, nanti ini ya diserikan dengan ini dengan 12 berarti 1/, C seri ya. Ini 1/12 ditambah 1/12. Balikan ya. C seri 1 nih. Berarti 12/2. Yaitu 6 mikrofarad ya. Nah, ini yang bawah, yang ini jumlahkan dulu. Ini berarti C paralel yang kedua. Itu berarti 9 ya mikrofarad. Nah, nanti yang sebelah ini seri dengan yang 18. Berarti langsung aja C seri sama dengan, nah, 18 dibagi 18 1, 18 dibagi 9 berarti 2. Ya, berarti 6. Oke, maka di atas ada 6, di bawah juga ada 6 mikrofarad. Nah, berarti paralel kan, maka C paralel sama dengan 6 ditambah 6, itu berarti 12 mikrofarad itu ya. Oke, jawabnya option C ya, gampang ya, gampang. Nah, lanjut ke soal 12 ya. Nah, 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3 dengan kapasitas masing-masing 2, 3, dan 6 disusun seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Nah, besar muatan yang tersimpan pada kapasitor C2 adalah titik-titik ya. Nah, sekarang ingat kalau seri itu muatannya sama ya. Kalau paralel berarti kalau paralel berarti tegangan yang sama. Oke. Kita bahas ya, gambarkan boleh, langsung juga boleh. Nah, sebaiknya kalian otak-atik dulu lah bentar nih. Ya, walaupun rangkaiannya jelek, minimal memberi pencerahan ke kita ya. Oke, ini berarti tegangan sumbernya 6 ya. Ini A, yang ini misalkan B, maka VAB itu 6 volt. Oke, maka untuk seri tinggal begini. 1/C seri sama dengan 1/, langsung aja ya, 2. 2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 ya. Oke, berarti ke 6 ya.
Kalau mau langsung boleh. Berarti 6 bagi 2, 3, 6 bagi 3, 2, 6 bagi 6, 1 ya. Ini berarti C serinya adalah 1. Dari mana 6 per 6 ya? 1 apa? 1 mikrofarad ya. Nah, berarti kalau pertanyaannya berapa muatan yang tersimpan pada C2, itu berarti Q1 dengan Q2 dengan Q3 ya. Q1, Q2 sama dengan Q3, kita sebut Q besarnya berapa? Itu berarti C kali Q ya. Nah, C-nya yang mana? Yang 1, jangan yang pakai 3 ya. Atau jangan pakai yang 2 gitu ya. Ya, langsung aja. 1 kalikan 6, berarti ini 6 mikrokolom ya, bukan mikrofarad. Nah, ini jawabannya ya. Gitu. Option B yang benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Nah, dua kapasitor masing-masing 2 dan 3 mikrofarad dipasang secara seri. Beda potensial antara ujung-ujung gabungan yaitu 10 volt. Besar muatan pada kapasitor 2 mikrofarad ya ada titik-titik seperti yang tadi ini. Diserikan dulu nih. Diserikan dulu nanti hasilnya menggunakan rumus lain. Nah, berarti gini aja. Kalau seri berarti itu 1 per. Nah, di sini ada 2 dan 3 ya. Nah, berarti C seri sama dengan, nah ini berarti 1 per ditambah 1 per ya, 1 per ditambah 1 per 2, 1 per 2 tambah 1 per 3. Nah, berarti ke 6 kan di pembilangnya. Nah, 6 berarti bagi 2. 3, 6 bagi 3 berarti 2. Berarti 6 per 5 ya. 6 per 5 apa? Mikro farad ya. Nah, sekarang ditanyakan muatan di sini. Muatan di sini berapa? Nah, udah. Q sama dengan C kali V. Berarti 6 per 5 kali berapa? Kali 10 ya. Kali 10. Berarti 12 ya. 12 mikrokolom ya. Kita dulu. Ini besar muatan. Jadi jangan farad ya. Ini C. 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 Yang ini juga C. Yang ini C ya. Jadi ini jawabannya 12 mikrokolom gitu ya. Maaf nih ada salah dalam satuan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih rangkaian kondensator ya. Oke. Nah, sekarang tinggal cari dulu rangkaian ini ya, berapa. Gampang ya. Nah, ini berarti serikan dulu. C seri sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2. Balikan 2 per 2 ya. Nanti nggak? 1 per 2 tambah 1 per 2 per 2 kan berapa? Ini 1. Nah, setelah itu sarikan dengan ini, paralelkan dengan ini. Ini kan berarti 1. Nah, berarti C paralel sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, berarti 6 mikrofarad di sini. Tapi bukan farad nih, sorry, farad. Nah, berarti C total atau C seri itu berarti di sini 6, di sini 3, nah di sini juga 6 penggantinya ya. Pengganti rangkaian yang ini 6 ya. 6 farad ya. Nah, berarti serikan 6 ya. 6 dibagi 3 berarti 2. 6 bagi 6 berarti 1. 6 dibagi 6 yang ini berarti 1. Berapa? 6 per 4. Berapa? 1,5 ya. 1,5 atau 1,5 farad. Nah, ini berarti option yang A yang benarnya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Agak gemuk nih soalnya karena kita perlu kecepatan tinggi ya untuk mengerjakan soal pilihan ganda karena kalian diberi waktu cuma 2 menit. Nah, oke. Sebuah kawat dililitkan 8 kali dengan jari-jari 80 cm. Ini esai ya. Jika pengantar dialiri arus 4 ampere, hitung medan magnet di pusat lingkaran. Ingat ya, rumusnya adalah begini. B sama dengan mu 0 IN N per 2A ya. Mu 0 ya. Mu 0 IN. Nah, ini berarti 4P kali 10 pangkat minus 7 ya. Kalikan 8 kalikan arusnya 4. Nah, dibagi 2. Ini jari-jarinya 20 cm berarti 0,2 ya. Nah, ini langsung aja 4pi
kali 10 pangkat minus 7 kalikan 8 kalikan 4 dibagi dengan 4 10 pangkat minus 1 ya. Cara-cara satu nih. Berarti ini 32 pi kali 10 pangkat ini naikkan nih ke sini. Berarti 10 pangkat minus jadi plus ya. Ini pangkat minus 6 Tesla. Ingat di sini tidak ada gambar, berarti tidak usah mengerjakan soal dengan menyertakan arah ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini nomor 16 ya. Dua kawat A dan B lurus ya, dan sejajar terletak Q ya. Kedua liari masing-masing I1 dan I2 yang arahnya sama seperti pada gambar. I1 2 I2 dan AB sama, oh ini AB sama dengan BQ. Nah, oke. Nah, seharusnya begini. AQ sama dengan gini dulu. Soalnya diralat dulu ya. Di sini ada Q ya. Nah, Q. Nah, A Q sama dengan B Q. Jadi sama nih. Taruh saja kita sebut A, ini juga A ya. Oke, ini di tengah-tengah. Maka arah medan magnet di titik Q. Nah, itu. Ya. Di titik Q di tengah. Oh, sini di tengah ya. Nah, perhatikan ini I1 2 I2. Nah, berarti B1 di Q ya, B1 di Q ya. B1 di Q itu berarti arahnya keluar ya. Arahnya keluar. Titik ya. Ini berarti B1. Kemudian B2 di I, B2 di Q berarti arahnya masuk ya. Ingat tuh. Cross. Nah, artinya apa? Nah, sekarang begini. Karena berlawanan arah, nah berarti nanti di sini BQ sama dengan bisa saja B2 dikurangi B1 ya, atau B1 dikurangi B2. Nah, di mana nanti di sini BQ itu berarti B1 yang besar ya. Kenapa besar? Karena di sini harusnya 2 kali ya. Nah, B1 dikurangi B2. Kenapa dikurangi? Karena arahnya berlawanan. Terus ya benar ya. Arahnya berlawanan. Nah, ini berarti 2KI1 dikurangi per A ya. Dikurangi 2KI 2 per A. Nah, karena 2K dengan A sama, maka keluarkan 2KA. Nah, I1 dikurangi I2 ya. Oke. Nah, ini berarti 2K per A kurung. Nah, di situ ada 2I2 ya, dikurangi I2. Nah, berarti berapa? 2KA kalikan I2 ya. Nah, taruh saja misalkan I2 kita sebut I. Nah, berarti 2KI ya per A. Nah, kemana arahnya? Ingat, B1 itu keluar ya. Arahnya keluar. Nah, berarti nanti karena B1 lebih besar dibanding dengan B2, maka arahnya juga keluar gitu ya. Gitu kan? Itu caranya. Nah, tinggal lihat 2KI ini besarnya 2KI per A, arahnya keluar. Nah, di sini hanya ditanyakan arah. Nah, berarti keluar atau bagaimana ya? Menuju pembaca. Nah, menuju pembaca berarti keluar. Kalau menjauhi pembaca berarti masuk. Ini berarti opsi yang benar adalah A ya. Oke. Itu soal nomor 16 ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, dua kawat lurus panjang dan sejajar masing-masing dialiri arus listrik sebesar I. Gaya yang dialami tiap penghantar sebanding dengan, nah, perhatikan ya. Nah, di sini kita punya rumus ini. Bahwa F sama dengan 2K kali I1 I2 per A ya. Nah, ini 2 K, nah, I-nya sama ya. I1 dengan I2 sama. I1, I2 juga sama. Berarti per A. Nah, hasilnya adalah 2K I kuadrat per A ya. Nah, gaya yang dialami tiap kawat sebanding dengan. Nah, ini berarti F itu sebanding dengan I kuadrat ya. Kemudian F sebanding dengan 1 per A. Nah, di sini tidak ada
tidak ada A ya, yang artinya apa? Artinya hanya bergantung pada kuadrat arus. Maka opsinya yang benar adalah ini. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 18. Oke. Dua buah kawat lurus panjang sejajar berjarak 10 cm dari arus 400 mA dan 500 mA. Nah, yang pertanyaannya adalah gaya interaksi kedua kawat persatuan panjang. Nah, ini berarti ditanyakan, sorry, nah, agak apa tadi tersentuh ya hingga maju. Oke, ini jadi ganti dulu nih. Ini berarti 400 miliampere berarti 0,4 ya. 0,4 ampere. Kemudian yang ini 500 berarti tinggal 0,5 ampere. Nah, berarti tinggal F sama dengan 2 KI 1 I2 per A ya. Nih, 2 kali 10 pangkat minus 7, I1-nya adalah 0,4, kemudian I2-nya 0,5. Atau tertukar juga boleh, karena ini perkalian ya. Nah, kemudian jaraknya 0,1 ya. 0,1. Ingat, berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah, itu jelas tolak menolak ya. Ini berarti 2 kali 10 pangkat minus 6, ini naik ke atas ya, minus 6. Kemudian 0,4 kalikan 0,5 kan berarti 0,2. Nah, udah berarti 4 10 pangkat minus 7 apa Newton per meter. Nah, itu berarti karena berlawanan arah itu tolak menolak gitu ya. Tolak menolak gitu. Ya. Nah, di sini berarti 4 kali sorry. Seharusnya ada 8 ya. Ntar dulu. Ada 8 ya. 2 kali 10 4 minus 7. Kemudian ini seharusnya 8 nih. Atau saya ganti aja. Yang jelas ini tolak menolak ya. Ini ganti jadi 4 kali 10 pangkat minus 8 Newton ya per meter. Apa tolak menolak gitu ya. Gitu. Saya ganti ya yang ini. Option B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 19 ya. Dua titik A dan B berada di sekitar kawat lurus berarus listrik I. Jarak titik tersebut dari kawat masing-masing 6 dan 9 cm. Perbandingan induksi magnetik antara A dan B. Nah, berapa? Nah, perhatikan ya. Di sini berarti begini. Karena tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, maka B yang rumusnya adalah 2KI per A. Nah, nanti A-nya tetap, apalagi K ya, berarti B hanya bergantung pada A ya, 1 per A ya, gitu ya. Nah, berarti tinggal B1 berbanding, atau BA berbanding BB, itu sama dengan 1 per A1 berbanding dengan 1 per A kedua ya. Oke, nah, masukkan BA berbanding BB, itu berarti 1 per 6 berbanding dengan 1 per 9 ya. Nah, dibagi aja, bagi 3, ini berarti setengah ya, berbanding dengan 1 per 3. Maka BA berbanding BB itu 3 banding 2 ya, gitu. Nah, ini option yang benar adalah E gitu ya. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, panjang kawat 3 meter diletakkan di atas medan magnet homogen yang kuat medannya 0,5 Weber per meter kuadrat. Ini berarti bukan di atas ya. Di dalam medan magnet ya. Mengapit sudut 90 derajat. Oh, berarti tegak lurus ya. Jika diberi arus listrik 20 ampere, maka gaya yang timbul adalah titik-titik. Oke. Kita jawab ya bahwa sorry.
Ini duluan nih. Nah, nah ini berarti nggak pakai nih. F sama dengan B, I, L, sinus theta ya. Nah, tinggal masukkan saja. Ini berarti 0,5, kemudian I-nya 20, kemudian L-nya 3 meter. Nah, ini sinin 90 derajat ya. Berarti ini 0,5 kali 20 saja udah 10 ya. 10 kali 3 berarti 30 ya. 30 kalikan 1. Nah, ini berarti 30 Newton ya. Nah, ini jawabnya option C gitu ya. Gampang ya. Oh, tadi ini nyelonong duluan. Kepejit lagi. Nggak masalah ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 21. Nah, ini juga hampir mirip dengan yang tadi ya. Ditanyakan gaya magnetik pada penghantar ya. F sama dengan eh, B kali I kali L sinus theta ya. Cuma di sini sudutnya beda ya. 30 derajat. B-nya itu 0,4, kemudian I-nya 20, kemudian L-nya 0,6. Nah, ini sinus 30, ini berarti 8 ya. 8 kali 0,6 ya. Ya. Kalikan dengan setengah. Berarti 8 kali 0,3. Nah, berarti 2,4 Newton. Itu ya. Gampang nih. Gampang ya. Mudah-mudahan ulangannya juga gampang ya. Oke. Itu soal nomor 21. Mudah-mudahan ini tambah pengalaman untuk kalian. Walaupun ini soalnya sederhana dan kebut-kebutan. Ya. Mohon maaf saja. Nah, next video kita akan membahas tentang soal yang ketiga atau episode yang ketiga atau video yang ketiga ya. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika ya, terutama untuk penilaian akhir semester dan mudah-mudahan sukses itu. Amin.